مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, ada bapaknya dua dan ibu yang lebih banyak, 99% ibu. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari yang penuh dengan berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyatakan bahwa hari ini sejak tanggal 1 sampai sekarang, insya Allah sampai tanggal 10 nanti, merupakan hari yang paling mulia selama 1 tahun. Merupakan hari yang paling mulia selama 1 tahun. Jadi pengajian hari ini pengajian yang terbaik sepanjang 1 tahun. Makanya kalau kepengen dapat pengajian seperti ini, booking sejak sekarang tahun depan ya. Sama Bu Selfie ya. Karena pahalanya berlipat, Bu. Hari ini pengajiannya, yang hadir di pengajian pahalanya berlipat ganda ya. Apalagi macet di mana-mana ya, itu pahalanya lebih besar. Tuan rumah yang menyediakan tempatnya, yang menyediakan snacknya dan lain-lainnya, itu juga pahalanya berlipat. Seperti bulan Ramadan lah, Bu. Kalau bulan Ramadan itu, Bu, itu malam harinya. Jadi gini, Bu, supaya lebih mudah, malam yang paling afdol selama 1 tahun adalah 10 terakhir bulan Ramadan, tanggal 20 sampai tanggal 30 sampai Idul Fitri. Kenapa? Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu malamnya, Bu ya. Kalau siangnya bukan Ramadan, siangnya adalah hari ini ya, sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai nanti kita hari Jumat menyembelih hewan kurban ya. Itu hari-hari yang paling afdal selama 1 tahun. Jadi hari dengan malam beda, Bu. Kalau hari itu mulainya dari terbitnya fajar adzan subuh sampai nanti terbenamnya matahari, itu namanya hari. Makanya matahari, hari itu ada matanya. Jadi matahari. Kalau malam itu nggak ada mataharinya, nggak disebut dengan hari, namanya malam gitu, karena nggak ada mataharinya, adanya bulan ya. Itu perbedaan pertama kali, Bu ya. Kita pahami bahwa selama setahun itu ada 2 hari atau 2 10 ya. 10 malamnya itu akhir bulan Ramadan, 10 siangnya itu awal bulan Dzulhijjah. Kenapa hari-hari ini disebut dengan hari yang paling utama? Karena di dalamnya ada apa, Bu? Ada ibadah haji. Ini tanggal 8 ya? Lah ini jamaah haji sudah mulai pergi ke Arafah, Bu. Ini berarti Ibu belum haji tuh. Yang sudah pernah haji nggak ke Arafah, kecuali yang hajinya kemarin nggak melewati Mina. Ayo, siapa yang kemarin haji nggak melewati Mina? Sunnahnya itu tanggal 8 namanya Yaumu Tarwiyah, di mana tarwiyah itu dari kata rawi, jadi orang yang minum air sampai kenyang. Makanya hari ini jamaah haji pada mengumpulkan air minum. Di mana? Di Mina. Di Mina, Bu. Sebelum Arafah, dari Mekah itu ke Mina, baru ke Arafah, ke Musdalifah, baru ke Arafah. Lah Mina ini disarankan atau disunnahkan untuk hadir di situ 1 malam 1 hari. Tanggal 8, Bu. Jadi paginya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, itu dianjurkan tinggal di situ, di dalam tenda, sholatnya di jamak. Sholatnya tetap pada waktunya, tetapi dikosor ya, dikosor karena safar, Bu ya. Dikosor 2 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat.
Ya. Ini di Minanya Yaumut Tarwiyah, persiapan untuk ke Arafah. Pagi harinya habis subuh dianjurkan jalan ke Arafah. Ini seakan-akan kita itu sedang mau haji nih, Bu ya. Tidak masalah karena teman-teman kita di sana bisa di live, Bu, sambil di telepon juga. Sedang di mana? Terus sekarang televisi sudah bisa live. Kedudukan sekarang di mana itu bisa dipantau. Ya. Walaupun sekarang di Mekah masih subuh ya. Mungkin belum subuh juga ya. Jam 4-an lah, jam 4 atau jam 4-an atau jam 8 ya. Ini jam berapa sih ini? Jam 10, jam 4-an. 10, jam 6 pagi ini habis sudah subuh ya, mulai banyak yang ke Mina. Dari Mina itu kemudian besok paginya ke Arafah. Cuman jamaah Indonesia karena terlalu banyak, kemudian ribet ya, banyak ibu-ibu juga yang belum pengalaman, sudah sepuh-sepuh, khawatirnya kalau ke Mina duluan itu capek dulu, kemudian naik turunnya bis itu susah. Kayak di rumah sini kan susah banget tuh, mobilnya banyak banget, ibu setiap ibu itu bawa mobil, jadi nggak cukup tempatnya ya. Seperti itulah repotnya. Itu jamaahnya berapa, Bu? Sekarang itu ada tambahan 60.000 jamaah haji. Jadi kalau 220, Bu ya, ditambah 10, 230 lah, 1000 jamaah haji naik bis semua. Bayangkan kayak apa, tempatnya sempit kayak ganggang ini, ribet kan. Makanya pemerintah Indonesia ditanya kenapa nggak ke Mina dulu, pada itu sunnah. Mereka mengatakan susah Ustadz, katanya ngatur nih orang Indonesia ini kan banyak ribetnya kan. Jadi naik turun, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, kasihan naik turun, udah langsung aja ke Arafah katanya. Jadi mereka itu ya langsung ke Arafah nanti malam. Jadi ini udah masih di Mekah, persiapan ke Arafah nanti malam. Jadi pertama kali yang datang di Arafah itu orang Indonesia. Yang lain masih di Mina, dia langsung ke Arafah. Khawatir macet. Ya sebenarnya kalau kita profesional sih, Bu, sebenarnya bisa diatur. Jamaah-jamaah haji negara lain pun bisa kok. Jadi ibu itu kalau ke Mina sekarang tenda orang Indonesia itu kosong, padahal itu udah dibayar. Jadi mubazir. Oleh karena itu ibu-ibu yang kepengen ngikuti sunnah biasanya dia mempunyai KBIH sendiri ya. Artinya ikut pemerintah reguler, kemudian dia nyempal bayar lagi, nyewa bis ke sana. Atau biasanya kalau ibu-ibu itu plus lah ya, jamaah haji plus ONH plus itu agak mahal dikit tapi lebih nyaman, lebih sesuai dengan sunnah ya, tidak ditumpuk-tumpuk jadi satu kayak jamaah haji yang biasa. Saya kira nggak apa-apa kita bayar agak mahal demi kenyamanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di rumah sini kan nyaman ini ya. Ibu bisa nyaman karena ada AC-nya, kemudian di situ panas nggak, Bu? Panas ya? Oh dingin, oh ya alhamdulillah. Saya kira cuma sini aja. Nah seperti ini kan, jadi tidak apa-apa kita di sini itu agak nyaman sehingga pengajiannya kita mendapatkan materi-materi juga nyaman daripada kita pengajiannya di luar sono panasan. Baru 5 menit sudah Ustaz panas nggak jadi ngaji. Itu kira-kira ya. Kita itu kalau berangkat haji atau umroh itu begitu, Bu. Ada yang murah tapi desak-desakan, apalagi yang cuma 10 juta, cuma 14 juta ya. Akhirnya apa? Ditipu, ya kan, nggak jadi berangkat. Cari murahan sih salahnya orang Indonesia. Itu sudah saya bukan mampunya segitu, Bu. Kalau belum mampu jangan memaksakan diri. Saya sudah ketemu dengan teman-teman. Itu tanya, Ustadz, boleh nggak saya ikut travel ini? Saya nggak nyebutkan travelnya, travel ini yang murah meriah 10 juta sudah bisa berangkat, 12 juta sudah berangkat. Saya tanya gimana sistemnya itu, dia nggak bisa menjelaskan. Saya sarankan, Bu, baik dia itu agennya atau jamaahnya, Bu, cari aja yang normal. Cari aja yang normal. Kalau murah itu ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang mencurigakan. Itu 2 atau 3 tahun yang lalu saya ditanya seperti itu, dan mesti saya arahkan kepada yang normal. Sekarang banyak orang yang macam-macam mencari kekayaan lewat fasilitas ibadah.
dan puncaknya hari ini. Itu baru satu loh, Bu, yang ketahuan, Bu. Di sana ada puluhan travel yang mungkin seperti itu. Karena itu, Bu, kalau kita itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari awal niat ingin mengorbankan harta ini di jalan Allah. Seperti sekarang korban, Bu. Ibu korbannya beli kambingnya yang berapa, Bu? Yang 1,5 juta. Ya, itu cempe namanya. Ya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cempe itu anak kambing. Kalau mau berkorban itu cari yang minimal pertengahan. Ya, 2.500.000 ke atas. Ya, atau 3 juta atau 7 juta. Rasulullah SAW itu kalau beribadah tidak nanggung, Bu. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah iuran sapi. Rasulullah SAW tidak pernah iuran sapi. Kalau ibu-ibu kan sukanya iuran sapi. Gimana, Bu? Bisa aja iuran onta, beliau nggak iuran onta. Nanggung katanya, beli aja 1 sapi. Ya, Bu Selfie ya. Beli aja 1 sapi ya, daripada iuran kan. Boleh iuran, cuma Rasulullah SAW tidak pernah iuran beli sapi. Oh, saya iuran dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, nggak ada. Makanya beliau beli kambing, Bu, beli kambing untuk keluarganya sendiri. 2 kambing, kambing super, yang ada tanduknya, yang warnanya putih. Ya, kambingnya mahal banget. Mungkin kalau sekarang 7 juta, 8 juta ada 1 kambing, kayak anak sapi itu. 2, Bu, tiap korban beliau 2. Selama 10 tahun di kota Madinah, beliau tidak pernah tidak berkorban. Dengan 2 kambing, yang 1 untuk beliau dan keluarganya. Keluarganya berapa, Bu? Jumlah keluarga Rasulullah SAW berapa, Bu? Berapa keluarganya? Istrinya aja 9. Nah, makanya nggak mungkin lah istrinya 9 belinya cempe, nggak mungkin lah. Beli kambing yang besar pun masih kurang itu. Ya. Belum anaknya berapa. Jadi 1 kambing itu, Bu, boleh kita berkorban untuk 1 keluarga. Jangan salah paham, Bu, ya. Jadi kalau suami ibu berkorban 1 kambing besar 3 juta, ya, itu berarti ibu tidak perlu berkorban. Ya, anak-anaknya tidak perlu berkorban, kecuali kalau ibu ingin berkorban sendiri, silahkan. Ya. Tapi kalau ibu berkorban untuk diri ibu sendiri. Tapi kalau suami berkorban untuk keluarganya. Maka dikatakan dalam Islam itu uang suami adalah uang istri dan anak. Uang istri adalah uang istri sendiri. Jadi ibu, kalau ibu bisnis, ibu bekerja, itu kantongin sendiri. Nggak usah diberitahu sama suami. Nggak ada kewajiban, Bu. Ya, nggak usah diberitahu sama suami. Nanti dimintai. Ya. Pelan-pelan saya bisik-bisik. Supaya nggak ketahuan suami ibu. Kantongin sendiri. Kantongin sendiri, beli kambing sendiri. Suaminya nggak tahu, beli kambing sendiri. Boleh beli kambing untuk korban bencana alam atau kambing pedalaman. Ini banyak teman-teman yang ya teman-teman lembaga dakwah anti pemurtadan, banyak saya ikut di dalamnya, maksudnya ikut aktif di organisasi tersebut. Rata-rata menginginkan supaya korbannya itu di pedalaman, di sana banyak pemurtadan. Jadi kita kirim ke sana aja gitu. Supaya apa? Menyelamatkan akidah umat Islam. Bahkan ada yang saya lihat sendiri ya, videonya maksud saya dari teman-teman yang ke sana, itu anak-anak kecil itu makan sandal. Enak katanya. Saking laparnya. Jadi biasa anak kecil di pinggir pantai kalau nggak salah ya, itu karena nggak ada makanan lain, dia sandal itu untuk apa? Untuk cemilan. Dimakan benar, Bu. Ada yang tidak pernah makan daging kambing selama hidupnya. Bayangkan, Bu. Sedang di Jakarta ini kambingnya berlebihan. Apalagi ibu nggak suka kambing. Saya tahu ibu nggak suka kambing.
Katanya kambing itu kolesterol, kata siapa? Ya. Kasihan, kambing itu dikambing hitamkan oleh kita. Loh, kambing itu sunnah, Bu. Sunnah Rasulullah SAW. Beliau setiap korban tadi nggak pernah nyembelih sapi, nyembelihnya kambing. Kalau nggak kambing, unta, pernah nyembelih unta 100 unta sekali ya. Tapi rata-rata kambing. Kemudian kalau akikoan, kambing. Nggak boleh akikoan nyembelih sapi. Ada loh ibu-ibu pernah SMS, Ustadz, saya nggak suka kambing Ustadz, keluarga kami nggak suka kambing. Boleh nggak akikoannya pakai sapi, iuran sapi, sepertujuh sapi. Gimana itu? Beli daging sapi di pasar, nggak sah. Akikah itu harus pakai kambing. Kenapa kambing? Karena kambing itu kalau kita telusuri ternyata dagingnya lebih empuk, Bu. Ibu pernah beli sate kambing, sate sapi, empuk mana? Kambing lah, Bu. Gimana? Sapi itu masaknya agak lama, kambing cepat, Bu. Ya, empuk. Ya. Yang terkenal di mana juga sate kambing, nggak ada sate sapi. Saya lihat sepanjang Jakarta sate sapi itu nggak ada. Adanya sate kambing, sop kambing, nggak ada sop sapi. Ya. Sop kaki ya. Sop kaki kambing. Ya, ya itu satu. Dua, kambing itu binatang yang jinak, yang berakhlak karimah, ya, punya akhlak, Bu. Tidak temperamen, ya, tidak emosional. Itu kambing, Bu. Makanya anak-anak suka, saya sering lihat itu. Anak-anak itu pada ya senang kambing, terus dicium kadang-kadang, masya Allah. Anak banyak itu, saya lihat itu. Dan kambingnya nggak marah, masya Allah. Makanya para nabi, sejak dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, itu waktu kecilnya ngembala kambing. Ya, tidak ada yang ngembala sapi. Yang mengembala sapi itu koboi, ya, koboi, ya kan, pengembala sapi kan, kotor. Enggak, itu maksud saya, Bu. Kita ingin supaya kita itu sesuai dengan sunnah. Maksudnya semuanya boleh. Cuma kalau dikatakan afdal mana antara kambing dengan sapi, dari sisi kualitas kambing, dari sisi sunnah kambing, dari sisi banyaknya kita mengucapkan takbir itu kambing. Gini, sapi itu 7 orang kita iuran. Berapa kali nyembelihnya, Bu? Sekali. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi nyembelih kambing itu bunyinya apa, Bu? Bismillah Allahu Akbar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim loh, Bu. Loh, kenapa nggak boleh, Ustaz? Karena di situ ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Artinya apa? Maha pengasih dan maha pengasih, maha penyayang, kok nyembelain. Kan nggak pas ya. Makanya diganti Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Kuat, Maha Agung, itu pas. Makanya doanya Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Makanya nyembelih sapi weng, itu nyembelihnya harus cepet, biar nggak terasa sakit, harus pisaunya harus tajam. Kalau ibu mau nyembelih kambing, kalau sakit ibu nggak nyembelih ya? Ada yang pernah nyembelih kambing? Paling nyembelih ayam, ya, nyembelih ayam ibu-ibu pada takut, tapi disunahkan ibu-ibu hadir untuk melihat prosesi penyembelihan. Itu sunahnya menghadiri prosesi penyembelihan, baik sapi maupun kambing. Jadi saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim, menggabungkan antara nama Allah dengan kebesaran Allah. Kalau ibu menyembelih Bismillahirrahmanirrahim, nggak jadi nyembelih, kasihan, masa kambing kayak gini disembelih, kasihan, imut-imut gitu kan. Makanya nggak jadi nyembelih. Kenapa? Karena menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tidak setiap yang baik itu pasti di tempat yang baik, Bu. Kalau nyembelih tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, kita menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nyembelih sapi itu cuma berapa sekali? Bismillahirrahmanirrahim cuma sekali. Kalau menyembelih kambing itu 7 kali, Bu. Bismillahirrahmanirrahim 1, karena kambingnya 7 kan. Bismillahirrahmanirrahim 2. Jadi 7 dong, 7 pahala, karena 7
bertakbir, 7 mengucapkan basmalah. Nggak ada bu orang nyembelih sapi kok Bismillahirrahmanirrahim, 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 nggak ada itu, nggak ada bu. Itu dari sisi banyaknya kita mengucapkan takbir sama basmalah. Ya. Tetapi begini bu, loh Ustaz, berarti gimana ini kita udah terlanjur iuran sapi? Nggak apa-apa bu. Ada sebagian orang mengatakan sapi itu lebih afdal daripada kambing dari sisi dagingnya lebih banyak, dari sisi manfaatnya karena banyak ibu-ibu lebih suka sapi daripada kambing. Kalau kita masakan kambing ternyata nggak ada yang makan gimana? Mubazir kan, umpamanya. Jadi boleh milih mana kambing silakan, sapi silakan. Saya hanya menjelaskan sisi-sisi keutamaan ya. Dilihat dari sunnahnya, dilihat dari kualitasnya, dilihat dari takbirnya memang kambing, tapi dilihat dari banyaknya daging barangkali sapi. Ini pilihan-pilihan bu. Ya. Ibu-ibu yang kami hormati, ya. Jadi sekali lagi ini adalah hari yang penuh dengan berkah karena di dalamnya ada penyembelihan hewan kurban. Saya kepengen jelaskan dikit. Ada pertanyaan, Ustadz, boleh nggak daripada kami repot-repot beli kambing, kemudian ngikat di tempat kandangnya, nanti harus nyembelih, harus beli pisau, macam-macam kotor. Boleh nggak saya infak saja uang sebesar 3 juta pada tanggal 10 nanti? Nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh tadi? Kok infak nggak boleh itu? Kan harus infak, ya kurban. Infak boleh. Dia infak dan berkorban dua-duanya. Jadi dia berkorban dan infak. Tapi begini, seandainya saya nggak mau berkorban, saya infak saja. Silakan infak, tapi pahalanya pahala infak masih kecil dibanding dengan pahala korban. Pahala korban itu dalam satu hadis sahih disebutkan ya bahwa pahala korban itu sebanyak ya bulu dan tanduknya. Kalau yang lebih sahih lagi, kalau itu hadisnya ikhtilaf, yang lebih sahih lagi bahwa nanti pada hari kiamat orang yang berkorban itu akan mendapatkan tanduknya, mendapatkan bulunya, mendapatkan dagingnya pada hari kiamat. Ya, bahkan akan sampai pahalanya sebelum darah itu jatuh ke tanah. Nah, lebih cepat pahala daripada darah. Luar biasa kan? Pak, kalau sapi tidak ada bulunya bagaimana? Gimana? Kalau sapi tidak ada bulunya bagaimana? Buyayu kerbau, Pak. Ya Allah, bulunya. Enggak ada bulunya, kan ada kulitnya. Kulitnya itu ada bulu, bulunya bulu halus. Kayak bulu kita ini loh. Ibu punya bulu enggak? Ini kan ada bulunya ini. Ini kayak bulu sapi. Bulu sapi itu kayak bulu manusia. Ada bulunya enggak kelihatan. Ya. Makanya dari sisi bulu pun masih kalah kan, maka Rasulullah sekali lagi pertanyaan ibu ini, bu siapa namanya? Bu Ivo ya. Bu Ivo ini sama yang disampaikan Rasulullah tadi bahwa kenapa beliau kok korbannya domba? Katanya domba ya, kapsun itu domba. Kalau kambing itu kambing Jawa gonam. Karena bulunya banyak. Ya, kalau sapi nggak punya bulu. Nah itu salah satunya bu. Maka domba lebih afdal daripada kambing, tapi domba-domba yang besar. Dan bulu domba itu bu bisa dimanfaatkan untuk karpet. Jadi orang Arab itu dulu karpet-karpet yang bagus tuh dari bulu domba. Bisa untuk karpet, bisa untuk baju zaman dahulu bu. Tapi kalau kulit sapi bisa nggak? Bisa juga bu ya. Kulit sapi juga bisa sih ya. Tapi nggak sehangat kulit domba. Ya, orang Eskimo itu kan menggunakan bulu domba, nggak bulu sapi. Ya semuanya baik lah bu, tapi maksud saya kalau ibu nanyakan bulu ya domba itu paling banyak. Jadi saya kembali lagi bahwa korban itu nggak bisa digantikan dengan infak dan sedekah. Sebagaimana haji, saya nggak usah haji aja Ustadz, saya mau infakkan 40 juta. Saya nggak mau capek ke sana. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak sebanding dengan haji bu. Haji itu luar biasa karena pengorbanannya, perjalanannya, tawafnya, ya kan, sa'inya, melempar jumrohnya, panasnya.
itu berlipat-lipat. Makanya orang yang haji itu tidak ada pahala yang lebih besar daripada masuk surga. Mudah-mudahan jamaah haji kita dapat haji yang mabrur, dan haji mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, surganya sangat luas. Nah, kita harapkan juga yang berkorban itu ya, itu juga pahalanya berlipat-lipat dibanding hanya infak saja. Makanya Bu, korban itu boleh utang dulu. Ini lain daripada yang lain. Utang, kredit itu pada dasarnya makruh. Ibu-ibu yang suka kredit, tolong mulai ditinggalkan gaya hidup kredit. Kata orang sekarang, ya kalau bisa kredit, kenapa cash? Padahal uangnya banyak itu. Tupperware itu, ibu-ibu, ini Tupperware ya. Ini kredit enggak, Bu? Nah, kadang-kadang di kredit Tupperware. Apa namanya kompor itu? Kompor itu apa, nah, Ibu? Oven, bukan kompor yang goreng itu. Happy call. Itu banyak loh ibu-ibu pengajian sering kredit loh. Ya Allah, yang kayak gitu dikredit. Punya uang, cuma memang sudah gaya hidup kredit. Kredit itu utang, Bu. Utang itu makruh kalau nggak perlu banget. Ya, ada doanya loh, doa anti utang. Ada. Apa enggak ibu-ibu? Pantesan utangnya nggak lunas. Saya sering baca doa ini, alhamdulillah nggak punya utang, alhamdulillah. Bahkan banyak diutangin orang. Banyak yang nggak kembali. Saking banyaknya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wa minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu yang terakhir tuh intinya, Bu. Ya. Aduh, udah apa gitu nanti Bu Kati. Tolong, Bu, pengajian alis lainnya. Habis ini langsung di-tag di komputer, di-print, dibagikan sama ibu-ibu. Ada yang bawa komputer enggak? Anda enggak mau komputer ya? Kalau enggak laptop, itu dibuka di internet ada, Bu. Doa itu di-print nanti dibagikan sama ibu-ibu. Doa anti utang atau saya sebut doa anti galau. Kan 8 itu galau semua, Bu. Ya Allah, saya berlindung dari alham wal hazan, galau dan sedih. Apa bedanya galau dan sedih, Bu? Nggak tahu. Galau itu mikirkan sesuatu yang akan datang. Oh, nanti gimana anakku, gimana cucuku, nanti gimana sakitku, itu galau. Jadi banyak cemas. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa cemas yang berlebihan. Rasa cemas itu menyebabkan jantung dan apa, Bu? Stroke atau apa ya? Saya punya orang tua, alhamdulillah sehat walafiat, umurnya sekitar 70-an. Karena hidupnya alhamdulillah sehat, pola hidupnya juga bagus. Cuma satu yang sering belum bisa ditinggalkan, sering namanya kemrungsung. Tahu kemrungsung, Bu? Bahasa Belanda ya, kemrungsung. Ya, Belanda lama. Senge itu tergesa-gesa. Ketika ada sesuatu itu kemudian gitu. Ya bukan panik terlalu jauh. Kemrungsung itu namanya, oh cepat-cepat ini, tinggal berapa jam lagi namanya. Oh cepat-cepat, buru-buru. Ya, buru-buru. Enggak tenang. Itu pun cuma sedikit aja pengaruh, Bu. Kena jantungnya, kena apanya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, tapi ya itu sempat masuk rumah sakit. Dia mengakui iya. Makanya ketika saya hadir saya bilang tolong yang sifat ini dirubah. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu jangan terlalu kemrungsung, ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Jadi biasa aja tenang. Sifat tenang itulah yang membuat kita sehat. Hati ini kalau tenang kan enak, Bu. Tapi kalau panik gitu kan seluruh hormon ya apa namanya, seluruh saraf atau apa itu langsung tegang, jadi langsung siap siaga. Biasanya kalau ada
perang itu tentaranya udah siap siaga, ternyata nggak ada apa-apa. Kan capek kita nunggu ada apa, ternyata nggak ada apa-apa. Nah itu sistem kekebalan tubuh kita akhirnya capek. Oke, gitu masuk penyakit. Itu ham, gelisah, wal hazan. A'udzubika minal hammi wal hazan. Saya berlindung dari kegelisahan dan kesedihan itu, mikirkan sesuatu yang sudah berlalu. Orang namakan trauma. Banyak ibu-ibu yang trauma loh. Anaknya meninggal dunia, anak satu-satunya, anaknya paling sayang meninggal dunia. Padahal dia sehat walafiat, Bu. Anaknya meninggal dunia, ibunya masih sehat. Dia sedih, nggak bisa nerima kenyataan. Akhirnya apa? Sedih, mikir, kok anakku meninggal dunia, padahal baru kemarin anaknya baik sekali, padahal saya cuma punya anak satu-satunya, dan seterusnya. Dia mikir terus sampai 1 bulan dia ikut meninggal dunia menyusul anaknya. Kenapa? Karena nggak bisa menghilangkan kesedihan. Ini berbahaya loh, Bu. Kesedihan yang berlebihan. Dalam ilmu kedokteran, sedih itu maksimal 3 menit. Boleh sedih, tapi dihitung nanti 3 menit, 1, 2. 3 menit saja. Habis itu jangan sedih lagi. Ya. Jadi kalau ibu sedih 3 menit aja. Ya. Insya Allah ibu akan sehat. Jadi ternyata pola hidup di kota besar seperti Jakarta, termasuk Kebayoran Baru ini, itu pola hidupnya itu kemerungsung, kemudian trauma. Jadi khawatiran terhadap masa depan dan tidak bisa melupakan masa lalu. Makanya gelisah terus, hidupnya nggak tenang. Itu yang menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit yang tidak ada pada masa lalu dan tidak ada penyakit itu di desa-desa. Makanya orang kampung banget, Bu, ya, yang belum masuk listrik, yang belum masuk televisi, yang belum masuk mobil, motor, ya, itu hidupnya tenang, Bu. Makanya umurnya sampai ratusan tahun. Kalau ibu ingin tahu manusia zaman sekarang yang umurnya paling panjang di mana, Bu? Di Jakarta, di London, di Amerika Serikat, di Jogja, kota-kota. Nggak ada, Bu. Rata-rata yang hidup di kota besar itu umurnya pendek-pendek. Jadi ibu kalau ingin panjang umur pindah ke kampung, Bu. Ya. Karena problemnya dikit. Di mana, Bu? Manusia yang paling panjang umurnya di mana, Bu? Di pegunungan Himalaya. Nah, ibu pindah ke sana, insya Allah umurnya. Namanya nanti dicari, namanya suku Wuzan. Suku Wuzan. Ya, campuran antara. Jadi Himalaya itu kan 3 negara, ada India, ada Cina, ada mana lagi, Afghanistan, pokoknya pegunungan Himalaya. Suku Wuzan. Itu rata-rata umurnya 125 tahun. Rata-rata, Bu, masih bisa sepak bola, masih bisa badminton, masih bisa nyangkul. Dan rata-rata meninggalnya itu karena umur tua aja, jarang sakit. Rahasianya apa? Kan di pegunungan, Bu. Pegunungan udaranya sejuk, nggak ada polusi seperti Jakarta ini. Kemudian tidak ada pabrik, ya, tidak ada radiasi listrik, HP, laptop, tidak ada zat pengawet makanan. Ibu suka sekali, ibu-ibu kan suka sekali zat pengawet, zat penyedap, zat pewarna, zat apa lagi, Bu? Bu? Ya, zat itu. Ibu aja beli buah-buahan di mana? Buah-buahan yang sudah diawetkan, disemprot supaya nggak cepat busuk. Wow, bagus-bagus. Lah sebenarnya itu banyak zat tambahan. Makanya kalau ingin beli buah-buahan tuh beli buah-buahan dari kampung langsung atau dari pasar-pasar tradisional sebenarnya. Iya, cepat busuk itu asli, Bu. Daripada awet tapi palsu. Kecapi. Pasar Kecapi. Kok Kecapi? Kecapi saya tinggal di pasar Kecapi, Bu. Makanya tahu buah-buahan itu, Bu. Ya, saya di situ di pasar Kecapinya, Bu. Di lingkungan saya itu pasar semua. Maksud saya, Bu, orang-orang kampung suku Wuzan itu kalau makan itu langsung metik dari pohonnya. Kalau makan sayur-sayuran itu juga langsung dari pohon. Ya, minumnya pun dari air sungai jernih banget.
sama sekali nggak punya kulkas. Lah iya, maksudnya buah-buahan tuh nggak tahu di kulkas. Kita kan nyimpan di kulkas makan 1 bulan 2 bulan gitu kan, Bu. Itu nggak ada disimpan. Hari itu dimakan, hari itu habis. Itu sunnah, Bu. Kalau ingin tahu sunnahnya, dalilnya apa? Ada hadis Rasulullah SAW. Ya, hadisnya itu berbunyi, "Law tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih." Jika kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la ruziktum kama ruziqat thair. Kalian akan dapat rezeki dari Allah sebagaimana burung yang dapat rezeki dari Allah. Bagaimana burung dapat rezeki? Yahdu khimason wa yaruhu bitonan. Burung itu ketika pagi tadi bangun tidur itu nggak tahu kerjaannya apa. Nggak, kosong di kulkasnya, di lemarinya nggak ada, nggak nyimpen. Kemudian dia keluar rumah pergi bekerja. Ya, sorenya pulang sudah kenyang. Nggak pernah burung keluar kemudian nggak dapat makan, nggak pernah, Bu. Nggak pernah, karena dia yakin kepada Allah pasti ada rezeki. Berbeda dengan manusia, udah putus asa dulu. Lah pulang sudah selesai, besok pagi kalau mau makan kerja lagi, selesai. Jadi nggak perlu kulkas, ya. Nggak perlu penyimpanan, nggak perlu zat pengawet, zat penyedap dan seterusnya. Maka hidupnya sehat. Rasulullah SAW punya kulkas nggak? Nggak punya. Tapi yang disimpan tuh biasanya bahan-bahan makanan yang awet kayak kurma. Ibu punya kurma nggak di rumah? Barang siapa yang di rumahnya ada kurma, maka penduduknya tidak akan kelaparan. Itu hadis loh, Bu. Makanya yang belum punya kurma, beli sejak sekarang. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kurma, Ibu suka kurma yang mana? Wah, sukari. Wah, hebat, Bu, tuh. Masya Allah, saya suka banget tuh. Namanya bukan kurma, rutop sukari. Ya, rutop itu kurma yang belum jadi, itu yang masih basah. Itu Masya Allah, itu lebih enak daripada permen merek apapun juga. Wah, enak banget itu, Bu. Ada yang lebih bagus lagi, namanya kurma ajwa, kurmanya Nabi. Sama-sama mahal nih, Bu. Kalau di Indonesia itu kalau kurma rutop itu yang masuk ke saya harganya 1 kilo 300.000. Kalau dihitung-hitung per biji itu 3.000 rupiah per biji. Jadi 3 biji kurma ya itu sama dengan 1 nasi uduk. Harganya, kualitasnya sama-sama memberikan tenaga, itu sama dengan nasi uduk walaupun nggak terasa kenyang. Karena kekuat itu nggak harus kenyang, kok kekenyangan itu malah nggak ini. Lah nasi uduk sebanyak itu cuma karbohidrat saja, nggak ada gizinya. Ya ada gizinya dikit-dikit lah ya. Itu pun kerupuk yang ada bawang merah lumayan. Dan pokoknya gitulah ya, singkat cerita. Makanya zaman dahulu, Bu, para nabi itu, para sahabat itu kalau perang berbulan-bulan ke luar negeri, perjalanan kaki loh berbulan-bulan tuh. Nggak pernah bawa kompor gas, nggak pernah bawa wajan, bawa minyak goreng, nggak pernah. Bawanya cukup kurma, praktis, Bu. Itu sekarang dikembangkan Amerika, Bu. Amerika Barat itu sekarang mengembangkan satu makanan kecil, Bu. Ya, ada nggak di sini? Jadi makanannya itu, mungkin saya beri contoh aja. Ada maaf, Bu. Makanannya kayak gini, umpamanya kan kecil nih, Bu. Masukkan kantong bisa kan? Ya, makanya kantongnya besar-besar. Masukkan kantong, tapi bukan ini, tapi bentuknya kayak gini. Itu di dalamnya banyak gizinya. Kalau dimakan ini sama dengan makan 1 piring. Itu Barat, Yahudi sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi cari makanan yang praktis, tapi kualitasnya sangat tinggi. Apalagi mereka tentara-tentara yang masuk ke hutan-hutan itu, masuk membawa kompor gas gimana, bawa piring, bawa kerepotan banget, bawa itu aja. Bawa 1 kotak gini sudah untuk 1 minggu. Itu ada di Islam, yaitu kurma. Oh, kurma, Bu. Itu kurma ya. Jadi tolong pengajian ini supaya lebih maju lagi, masing-masing jamaah pengajian kalau mau ikut pengajian ini syaratnya harus punya kurma di rumahnya. Kalau nggak punya kurma nggak usah ikut pengajian. Sunnah. Itu, Bu. Ya.
Apanya? Satu-satu. Ya ini kan kurma dulu Bu ya. Ya maksudnya saya teruskan. Tolong diingatkan kalau saya lupa. Kadang-kadang lupa sampai kemana-mana malah yang awal lupa. Ya terima kasih ya atas ingat. Saya kepengen ceritakan tadi apa suku Muzan Bu. Suku itu tenang, tidak gelisah, tidak trauma karena kehidupannya memang jauh dari kebisingan. Dan saya nambahkan tadi sedikit makanannya juga bagus-bagus. Buah-buahan sama sayur-sayuran. Ini anjuran orang tua kita, anjuran ibu-ibu juga. Perbanyaklah makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang asli, ya kan, yang tidak ada zat pengawetnya. Ya, itu akan hidupnya sehat. Kayak tadi makan pagi kita cukup kurma, makan malam cukup kurma. Dibiasakan Bu, karena yang makan pagi, siang, malam pakai nasi cuma Indonesia, sama Malaysia lah, sama tetangga-tetangga. Kalau di Arab, saya lama di Arab nggak ada itu Bu. Yang pernah ke Eropa nggak ada itu nasi. Ya kan? Yang pernah ke Eropa siapa? Yang kemarin pergi ke Perancis sudah datang belum Bu? Ya. Belum datang. Siapa? Bu siapa kemarin yang? Masih mandi. Di sini tempat lain ya, Ibu pergi ke Perancis. Itu nggak ada Bu. Kecuali di rumah makan Indonesia mungkin di sana ada ya. Mereka makannya ini Bu, gandum atau roti. Di Arab, di Mesir pun roti. Karena banyak haji ke sana, lama-lama orang Arab pun terpengaruh orang Indonesia. Sekarang makannya nasi goreng, nasi apa, ikut-ikutan. Ya. Itu yang soal makanan. Kita kembali kepada doa tadi, diingatkan Ibu kok. Doanya belum selesai Bu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang ketiga dan keempat apa? Wa minal ajzi wal kasal. Azun. Ini kalau depan putra saya tulis. Wa minal ajzi wal kasal. Ain jim zai. Wal kasal kaf sin lam. Dan saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa apa azun Bu? Lemah dan malas. Apa bedanya lemah dan malas Bu? Lemah itu keinginannya besar tapi nggak punya modal. Ingin hati memeluk gunung apa daya, tangan tak sampai, itu lemah, itu dilarang dalam Islam. Maka kalau cita-cita itu mau sesuai dengan kemampuan kita. Kalau enggak kita nanti stres. Ya. Sebaliknya kasal itu punya kemampuan, tidak punya kemauan. Yang satu tadi punya kemauan, tidak punya kemampuan. Yang ini punya kemauan, tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan. Namanya males. Bisa ke pengajian, males ya kan bisa naik mobil, males. Nggak mau. Itu namanya males. Kalau yang satu tadi ingin pengajian tapi ya nggak punya uang, nggak bisa hadir umpamanya gitu. Itu. Jadi kedua-duanya dilarang dalam Islam. Kita harus minta perlindungan dari dua hal itu. Karena dua hal itu membuat kita sedih loh Bu, benar kan? Ingin sembuh tapi nggak punya uang untuk berobat, kan membuat sedih. Begitu juga kita punya uang banyak, punya harta banyak, tapi malas untuk berbuat baik, itu juga sedih. Ya. Jadi 4 ini sudah cukup galau semua ya. Saya berlindung kepada Allah dari pertama tadi apa Bu? Kegelisahan dan rasa sedih. Yang kedua, saya berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Yang ketiga, yang keempat dan yang kelima dan keenam apa Bu? Wa minal jubni wal bukhli, dan saya berlindung kepadamu dari jubnun. Jubnun itu pengecut, bukhlun itu bakhil. Ini dua setali apa? Setali tiga uang atau dua sejoli, dua sekawan. Nggak bisa dipisahkan tuh. Biasanya kalau orang itu pengecut, dia bakhil. Apa hubungan yang benang merahnya apa antara bakhil dengan pengecut Bu? Apa benang merahnya apa? Kalau pengecut itu kan takut mati, bener nggak? Takut resiko, itu karena nggak percaya sama takdir Allah. Kematian itu di tangan Allah Bu. Ya kalau orang berjihad fisabilillah nggak akan mati kecuali dengan takdir Allah. Khalid bin Walid itu selalu di depan bawa pedang, nggak pernah mati. Sampai beliau, saya itu udah 70 kali lebih perang. Di sop pertama pemimpin nggak mati malah. Bingung saya itu. Sekarang justru saya matinya di atas
Di atas tempat tidur sedih dia. Dia sambil nangis. Ana amutu kama tamutul ajais. Saya itu mati seperti matinya orang tua, orang yang sudah sepuh, mati karena sakit. Padahal saya kan mujahid sabilillah, sedih banget, saya kepengen mati tapi nggak mati-mati. Maka dia mengatakan, makanya janganlah jadi pengecut orang-orang itu. Ya. Saya kepengen mati malah nggak mati. Orang yang lari dari kematian malah mati. Walau kuntum fi burujim musayyadah itu kan, apa ayatnya? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dalam surat An-Nisa. Ya. Di mana saja kamu berada pasti dikejar oleh kematian walaupun kamu di dalam benteng yang berlapis-lapis bajanya, ya, yang terbuat dari baja yang berlapis. Itu dalam surat An-Nisa dan surat Al-Jum'ah, Bu, bisa kita dengar kan? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah ini kepada orang Yahudi yang pengecut itu, kemanapun pergi, mati itu akan mengejar kamu walaupun kamu lari. Jadi kalau lari itu justru dia malah gini, Bu, kalau orang lari dari kematian lari, justru di depannya sudah nunggu saya kematian. Justru dia lari itu cuma dicegat di tengah jalan. Kemana kamu? Bingung, Bu. Lah pengecut dan bakhil ini sifatnya siapa, Bu? Sifatnya Yahudi. Sifatnya Yahudi. Yahudi itu punya dua sifat dan sifatnya munafik. Kalau Yahudi orang kafir, kalau orang Islam adanya munafik. Munafik itu sifatnya dua, tidak bisa tidak, pasti dua. Makanya salah satu sifat munafik itu pengecut dan bakhil. Pengecut karena takut mati, bakhil karena takut bangkrut, takut miskin. Kalau infak takut bangkrut. Mau korban 3 juta, nanti uangnya habis. Nah, gitu kan? Itu bakhil namanya. Padahal uangnya banyak. Padahal 3 juta itu kalau kita belikan kambing, insya Allah Allah akan menggantikan berlipat-lipat, Bu. Kalau ibu kami buktikan, coba ya sekali-kali itu, ya. Ibu buktikan, ibu maksudnya ibu tulis gitu. Saya maunya infak 3 juta. Taruhlah. Tunggu aja berapa hari berikutnya. Nanti ibu akan mendapatkan sesuatu yang nilainya lebih dari 3 juta. Apakah ibu diselamatkan dari kecelakaan? Itu kalau ibu celaka bisa sampai 7 juta, 8 juta, 100 juta. Tapi alhamdulillah ibu diselamatkan. Berarti sudah terganti 3 juta lebih kan? 3 juta ternyata ibu dari sakit menjadi sembuh. Banyak loh. Makanya ibu-ibu yang masih sakit di sini, banyak ibu yang sakit nggak? Kalau nggak sembuh-sembuh, perbanyak infak, Pak. Maka Allah akan menyembuhkan penyakit ibu. Saya cerita sedikit ya soal ibu-ibu. Ada seorang ibu, bukan di Indonesia, ya di negara tetangga. Itu terkena gagal ginjal. Alhamdulillah di sini nggak ada yang gagal ginjal ya. Tapi kalau gagal paham banyak. Gagal ginjal, gagal fokus. Namanya gagal ginjal biasanya nggak bisa sembuh, Bu. Saya punya teman-teman ustadz-ustadz yang banyak meninggal dunia karena gagal ginjal. Ginjalnya nggak berfungsi. Makanya dia kepengen mencangkok ginjal. Ginjal itu perlu dibeli, Bu. Ya. Kalau nggak salah waktu itu di luar negeri nih ya. Itu harganya waktu itu udah lama sih, sekitar 80 sampai 100 juta. Ginjal, makanya terima kasih kepada Allah, ya Allah Engkau telah memberikan semuanya gratis. Ini kalau kita jual satu-satu mahal banget, ginjal kita jual berapa? Kemarin kalau nggak salah ditangkap itu ya, Bu ya, yang di RCR rumah sakit RSCM itu ya, Cipto Mangunkusumo itu ya, itu kan kalau nggak salah ada beberapa dokter atau apa saya nggak tahu di televisi saya. Itu yang itu praktek-praktek seperti itu, menjual organ dan sebagainya. Bukan dokternya, mungkin oknumnya atau apalah. Di beberapa rumah sakit ya, masuk televisi, pernah menjadi berita nasional, udah lama itu. Jadi ibu ini ngumumkan di koran, di radio dan seterusnya. Siapa yang mau menginfakkan ginjalnya, saya bayar 80 sampai 100 juta. Datanglah ibu-ibu dari kampung. Sudah sepakat, ya nggak apa-apa, Bu, ginjal saya jual istilahnya gitu dengan bayar 1 juta. 1 juta sudah dipegang oleh ibu-ibu itu. 1 juta ini pegang oleh ibu-ibu.
dia masukkan kantong. Ya ibu sekarang masuk ruang operasi. Apa ibu bilang? Nggak usah, nggak berani, takut. Padahal uang 1 jutanya udah dipegang. Dia nggak mau bu operasi ginjal. Ibunya gimana? Loh katanya sudah sepakat bu, sudah saya beri 100 juta, kok nggak mau ginjalnya diambil, dicangkokkan ke ibunya itu. Makanya dia nangis, bu sebenarnya saya nggak mau ginjal saya jual, saya itu butuh uang. Ya suami saya meninggal dunia, anak saya sakit-sakitan, saya banyak utang, butuh uang, makanya saya berani ya mengatakan seperti ini. Dia cerita panjang soal keluarganya, ibunya dengar itu, yang punya uang ini dengar. Lama-lama dia terenyuh hatinya, kasihan gitu. Udah kalau gitu bu, ambil aja 100 juta, gratis, ya. Udah ambil aja bu, karena dia kaya. 100 juta, bukan 10 juta, 100 juta. Bawa aja bu, nggak apa. Akhirnya ibu itu udah terima kasih bu, akhirnya dia bawa ke kampungnya. Dia biasa lagi ya, nyari juga ginjal-ginjal yang lain, tapi belum ketemu. Terus dia berapa minggu, 3 minggu periksa ke dokternya lagi. Kata diperiksa, kata dokter, kamu periksa di mana? Kata, memang kenapa dokter? Kok ginjalmu berfungsi lagi? Katanya. Dia bingung, saya nggak kemana-mana kok. Dia ingat cerita tadi. Ternyata dengan 100 juta diinfakkan itu ginjalnya sembuh kembali. Dia sesuai bu, kan sakitnya ginjal tuh, maka infaknya 100 juta. Lah ibu sakitnya ginjal, infaknya 5.000 rupiah. Ya nggak sembuh lah. Ya, diabetes, ya kanker payudara, kanker serviks, infaknya cuma 20.000, ya nggak bisa lah. Sesuai dengan penyakitnya. Kalau pilek lah boleh lah 10.000. Yang pilek-pilek, yang batuk-batuk, infak kalau 15.000, 50.000. Ya, jadi infak itu sesuai dengan penyakit kita. Kalau infaknya banyak kan pahalanya banyak, maka penyakit yang berat pun akan diangkat. Jadi pahala itu disesuaikan dengan pengorbanan, kan gitu. Al ajru bi qadril masyaqqah, kata orang Arab, ya pahala itu disesuaikan dengan pengorbanan. Kalau pengorbanannya banyak, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara, kan sesuai, Bu. Kita banyak dikit mintanya banyak, enggak bener itu. Itu doa yang keberapa tadi, Bu? Kok ketiga? Ya ketiga, tapi kalau dua-dua jadi 6, ya 5 dan 6. Jadi jangan bakhil, jangan pengecut, semua akan ditanggung oleh Allah SWT. Yang terakhir nih, yang ke-7 dan 8 nih gongnya di sini. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan saya berlindung kepadamu dari utang yang melilit. Jadi ya nggak boleh itu utang melilit, Bu. Kalau utang nggak melilit boleh. Utang nggak melilit itu utang yang bisa dibayar. Termasuk di dalamnya utang kambing, itu utang nggak melilit. Jadi kredit yang boleh, satu-satunya kredit yang disunahkan adalah kredit kambing. Dicatat tuh, Bu. Satu-satunya, tulis kredit yang dianjurkan adalah kredit kambing. Makanya boleh namanya arisan kambing, bukan arisan brontong. Brontong itu nggak boleh itu. Ya, arisannya arisan kambing. Di sini ada arisan kambing nggak, Bu? Ada. Arisan sapi? Ya di sini semuanya bisa beli kambing ya. Di tempat lain itu mau berkorban itu arisan dulu. Yang dapat makanya korban hari ini. Ya mungkin nggak 1 kambing, mungkin 5 kambing, 10 kambing. Arisan kan utang itu, tapi utang yang dibolehkan selama pembayarannya sama dan penerimaannya sama, itu dibolehkan. Kalau berbeda haram. Ya. Jadi arisan boleh selama penerimaan dan pembayarannya sama dan semua anggota sama, itu dibolehkan. Jadi apa, Bu? Disunahkan kita utang untuk membeli kambing pada hari raya jika kita bisa membayar. Kebetulan hari ini Idul Adhanya tanggal 1 September, banyak yang belum gajian tuh. Gajiannya di Indonesia tanggal berapa, Bu? Tanggal 5. Oh, sudah habis.
Hanya karena nunggu gajian nggak korban, sangat rugi. Hanya karena menunggu gajian nggak berkorban, sangat rugi. Dia bisa utang dulu, ya, untuk dibayar tanggal 5-nya. Itu sunnah, bukan ini benar momen yang susah digantikan dengan yang lainnya. Maka mungkin dipastikan di sini Bu ya, berkorban semuanya, insya Allah ya. Insya Allah berkorban semuanya. Saya lihat ya bisa berkorban semuanya. Ya. Baik, sudah selesai Bu ya. Jadi a'udzubika min apa? Min ghalabati dain. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari utang yang melilit. Ini penting banget Bu. Utang yang melilit dan penguasaan laki-laki. Banyak yang bertanya, kenapa digabungkan antara utang melilit dan penguasaan laki-laki? Apa jawabannya Bu? Bu, coba sekarang Ibu yang jawab. Kenapa Rasulullah SAW menggabungkan antara utang melilit dan penguasaan laki-laki? Ada yang bisa terangkan, Bu? Penindasan. Maksudnya penguasaan. Penguasaan laki-laki, kita dikuasai laki-laki. Laki-laki sama utang ya sama-sama tertekan kali. Coba dipikir, Bu, itu masuk akal banget tuh. Sangat logis. Gini, Bu. Orang yang berutang itu biasanya tunduk sama yang ngutangin. Maksudnya laki-laki bukan harus laki-laki, karena bisa perempuan juga. Maksudnya itu jangan gini, saya berlindung dari utang yang melilit dan penguasaan seseorang, itu kalau diterjemahkan. Karena yang ngutangin juga ibu-ibu, kadang-kadang ngutangin orang kan. Jadi orang yang diutangin itu biasanya tunduk sama yang mengutangi. Dia dulunya jalannya tegap gini, wow, jalannya tegap, sama orang biasa aja. Tapi bila dia punya utang, ketemu sama yang ngutangi, ya maaf Pak katanya, nanti bayarnya sebulan lagi ya. Maaf Bu, belum bisa bayar. Oh, nggak tegap lagi tunduknya, berdirinya sudah nunduk lagi, duduknya sudah nunduk gini, nunduk di depan orang yang ngutangin. Itu kalau utangnya dikit, kalau utangnya banyak, makanya kalau orang punya mobilnya bagus Bu, tiba-tiba ada namanya debt collector ya, apa namanya itu, diambil itu motornya, diambil di jalan kadang-kadang Bu, sedih saya lihatnya. Dia masih dengan naik mobil dengan anaknya, dengan istrinya, dicegat di ngajian, diambil. Ya Allah, sedih. Kenapa? Karena belum lunas kreditnya, nggak bisa apa-apa. Rumah kadang disita Bu, banyak, termasuk rumah yang saya tinggali ini rumah sitaan sebenarnya. Kata orang itu dulunya jadi direktur apa, BUMN apa gitu ya. Zaman dulu bagus rumah, zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin paling jelek ya, tapi rumah besar ya, makanya harganya jadi murah. Itu anak-anaknya dia, bapaknya kaya, cuma anak itu ngutang-ngutang tanpa izin bapaknya, ngutang ini. Akhirnya bapaknya ditagih udah banyak miliaran, akhirnya udah nggak bisa bayar, udahlah diambil oleh bank rumahnya itu, jadi pindah kemana begitu. Itu contoh bahwa utang itu menghinakan sebenarnya, hina sebenarnya. Makanya Bu, sejak sekarang kalau nggak perlu banget jangan ngutang, kecuali terpaksa, itu lain cerita ya. Nah itu Bu, kalau Ibu bisa berdoa seperti itu, insya Allah hidup ini akan nyaman ya, akan nyaman. Kadang-kadang kita tuh memaksakan diri ya, belum punya, ingin beli ini, padahal belum punya. Tunggu punyanya dulu, baru kita beli dengan cash. Itu mantep itu. Itu ya beberapa hal yang bisa sampaikan terkait dengan apa tadi, korban ya. Nah kalau haji boleh nggak utang? Kan tadi korban, kalau korban itu boleh utang, sunnah. Kalau haji tidak disunahkan, umroh tidak disunahkan. Akibatnya kayak itu kejadian 60 ribu orang yang gagal pergi umroh. Sampai tadi mas saya lihat televisi masih ada aja ibu-ibu yang nangis, saya gimana korban, ibu saya udah tua, gimana saya malu keluar rumah nanti di stres dia karena nggak jadi berangkat, masih terus digoreng ini, digulirkan terus televisi. Namanya orang digoreng, mentang-mentang yang berbuat
salah orang Islam terus nggak pernah yang padahal ada korupsi miliaran di gereja atau di mana nggak pernah diekspos. Ya satu sisi, nah itu kesalahan kita juga. Satu sisi memang itu politik, tapi satu sisi juga kesalahan kita. Kesalahan oknum yang berbuat itu masih muda kan orangnya kan, berfoya-foya rumahnya banyak banget. Satu sisi kitanya sendiri rakyat ini suka yang gratis-gratis, suka yang murah-murah, nggak masuk akal kadang-kadang percaya, pokoknya penting murah meriah, mendingan murah meriah, murah di luar akal sehat. Saya juga bingung loh, umroh kok 10 juta itu dari mana, 12 juta itu dari mana gitu loh, uangnya nanti ya. Tapi orang dinasihatin juga nggak berkembang, tetap aja. Itu maksud saya, memang pola hidup kita ini yang membuat kadang-kadang kita itu menggali kuburan kita sendiri, bukan pola hidup yang Islami. Gitu Bu ya. Jadi kalau korban itu boleh utang, kalau haji jangan. Haji itu hanya untuk orang yang mampu. Ya. Makanya sekarang gini, banyak kasus begini Bu, ibu-ibu yang punya uang kepingin menghajikan orang tua. Baik itu sunahnya. Tetapi kalau orang tuanya miskin, ya nggak mampu, nggak wajib orang tua itu. Anaknya belum umroh kadang-kadang Bu, anaknya belum haji kadang-kadang. Justru yang wajib bagi dia itu menghajikan dirinya sendiri dulu. Jadi dia itu haji dulu, umroh dulu, baru nanti dia mau modali orang tua, bukan orang tuanya pergi dulu. Jadi seakan-akan orang tua itu jadi wajib gitu. Kadang-kadang kan orang tuanya sudah meninggal dunia, dihajikan lagi loh. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia dan nggak mampu, nggak perlu dihajikan, kan nggak wajib. Itu fikih prioritas ya. Yang haji itu kita, kecuali kalau kita umroh dan haji menurut diri kita haji dan umroh sendiri, kita kirimkan pahalanya kepada orang tua. Itu khilaf, ada yang mengatakan pahalanya nyampe, ada yang mengatakan tidak nyampe. Tapi sebenarnya setiap perbuatan anak itu pasti lari ke orang tua. Maka ibu-ibu nanti korban tidaklah perlu ini korbannya atas nama kakek, atas nama nenek, atas nama Pak D, atas nama Bude. Kebanyakan Bu, udah atas nama ibu saja. Nanti akan pahalanya akan nyampe sendiri. Jadi nggak perlu saya korban untuk orang tua saya. Nah nanti insya Allah langsung langsung otomatis masuk ke orang tua. Kenapa? Karena anak itu hasil karyanya orang tua. Setiap hasil karya orang tua itu akan masuk kepada orang yang berkarya. Hadisnya jelas Bu, jika anak Adam mati idza mata ibnu Adama inqata amalu illa min salas. Jika anak Adam mati maka semua amalnya terputus kecuali tiga itu apa? Shadaqatun jariyah. Maka Ibu kalau mau infak carilah yang shadaqatun jariyah. Jariyah itu apa? Bangun sekolah, bangun masjid, apalagi ya, memberikan pesantren, memberikan beasiswa sama mahasiswa yang hafal Quran. Wah, itu sedekah jariyah Bu. Setiap yang dibaca mahasiswa itu akan masuk ke Ibu ya, termasuk memberikan mushaf ya ke orang-orang Islam yang tidak punya mushaf, pesantren-pesantren khususnya, karena setiap mushaf itu dibaca oleh orang itu bacaannya masuk ke yang infakan itu namanya kerja cerdas Bu. Jadi cari amal soleh yang pahalanya itu langgeng. Maka kalau Ibu mau sedekah jariyah, bangunan masjid itu kan selama masjidnya berdiri dia akan dapat pahala. Karpet untuk masjid ya, itu selama karpetnya dipakai untuk sholat, wah itu jalan terus tuh pahalanya ya. Itu namanya shadaqatun jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Maka Ibu kalau punya ilmu tolong sampaikan Bu ya, walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma 2 ayat, 1 hadis. Kenapa Bu? Ibu saya tanya sekarang sama ibu-ibu. Ibu kalau ngobrol dengan teman-teman ngobrol apa sih? Makanan. Ya baju. Kenapa nggak ngobrol
Oh ini ada satu ayat disampaikan, maknanya seperti ini. Ibu kalau WA dan Facebook apa yang disampaikan? Statusnya apa? Lagi ke rumah makan itu kan? Lagi apa? Makanannya itu dijual. Ya, ibu-ibu kan baju dijual. Sekali-kali dong Facebook WA itu ngirim satu hadis, satu ayat. Ya. Kalau ada orang yang paham ayat dan hadis dari ibu melalui ibu, maka pahala orang itu ditransfer ke ibu juga. Kan enak. Ya. Umumnya saya ini nyampaikan alhamdulillah amin. Apa namanya saya menyampaikan apa tadi? Kalau saya nyampaikan satu hadis anti galau tadi, atau hadis anti utang, dan ibu membaca, seluruh yang ada ini membaca tiap pagi, setiap sujud, bahkan setiap sholat, maka ibu dapat pahala, saya dapat pahala enggak? Dapat. Alhamdulillah, itu yang saya suka. Saya bersikeras, oh ibu amalkan, ibu catat, ya, dan ibu nanti tolong dibagikan ya Bu Keti ya sama Bu Selvi. Itu kalau bisa di print Bu, atau nanti gimana caranya ya? Sudah ada? Ya itu dikirim. Dan kalau itu amalkan, saya dapat pahala, ibu yang ngirim itu juga dapat pahala. Jadi jadilah orang yang apa namanya? Kreatif, yang pertama kali yang berbuat baik. Jangan nunggu aja. Kita itu nyari pahala itu kejar fastabiqul khairat, kejar tuh pahala. Ringan kalau kerjanya cuma share gitu, pahalanya banyak banget. Cuma nyampaikan Bu, hafal hadis ini ya, yang dapat pahala sudah. Ya. Dan begitu seterusnya. Makanya sedekah jariah itu bentuknya uang, kalau punya uang alhamdulillah. Kalau nggak punya uang bentuknya ilmu, nyampaikan satu ayat, nyampaikan satu hadis. Kalau diamalkan oleh yang mendengar pahalanya berlipat, maka orang yang paling bahagia di dunia ini siapa, Bu? Orang yang paling bahagia di dunia ini siapa, Bu? Yang paling banyak pahalanya di dunia ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau pertama kali yang mengenalkan Islam pertama kali itu Nabi Muhammad. Maka seluruh umat Islam yang jumlahnya 1 miliar ini itu berhutang budi kepada Nabi Muhammad. Setiap ibu pengajian, setiap ibu baca Al-Quran, setiap ibu sholat, itu pahalanya menumpuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertama kali beliau lah yang menyebarkan Islam. Oh, itu enaknya seperti itu kan? Ya. Kalau memberi hidayah satu orang saja, itu pahalanya seperti harga onta merah, onta yang paling berharga pada zaman dahulu. Kalau sekarang seperti mobil Ferrari, katanya ada yang lebih mahal, mobil apa namanya? Mobil Lamborghini. Kalau Ferrari berapa harganya, Bu? 6 miliar. 6 miliar. Kalau Lamborghini harganya 65 ya, 65 miliar. Sekarang ada mobil yang terbaru namanya Rolls-Royce. Nah, itu harganya 400 miliar. Ini dipakai oleh Ratu Inggris, 100 miliar dibuatnya untuk ke Indonesia menjadi 400 miliar. Tapi ada yang punya katanya di Indonesia. Saya bilang gila itu orang. 400 miliar cuma untuk beli mobil itu. Dan mobil itu dibuat 4 tahun. Jadi membuat satu mobil itu 4 tahun. Satu mobil buat. Jadi orang yang nggak punya kerjaan ini, orang-orang yang bingung. Orang bingung semua ini. Ada yang beli mobil Ferrari, orang Lamborghini, kemudian Rolls-Royce itu Roll apa sih namanya? Ya? Saya aja nggak tahu tulisannya kayak apa, cuma dengar. Nggak sempat itu nyari-nyari kayak gitu, itu dengar aja. Apa itu 400 miliar cuma untuk beli mobil, kalau masuk ke Kebayoran Baru juga macet, Bu. Kok samping saya kanan mobil-mobil mahal-mahal macet juga. Tadi itu saya mau melompatkan, itu kan putaran itu kan masuk ke sini kan tinggal ke kanan, itu kan ada apa namanya itu batas jalan itu. Kalau 1 miliar bisa ngelompat itu masih mendingan. Mobil 1 miliar nggak bisa ngelompat. Saya pikir bisa ngelompat masih mendingan lompat dikit cat gitu. Nah, itu baru 1 miliar cocok itu. Ini juga nggak bisa, harus ikut muter, sama-sama muter. Aduh.
Uang sebanyak itu untuk apa? Ya. Oh, Ustaz itu katanya bisa 300 km per jam tanpa goyang. Mau di mana 300 km per jam itu di mana? Sono. Kadang-kadang kita itu berpikir itu kadang-kadang tidak masuk akal, Bu. Makanya hidup orang beriman tuh enak, ya. Kita tuh beli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kalau diinfakkan tuh bisa membeli surga itu, Bu. 100 miliar diinfakkan, disedekahkan jariah buat pesantren, buat masjid, masuk surga langsung itu. Utsman bin Affan itu masuk surga karena apa? Karena uang, Bu. Ya, beliau itu membeli sumur namanya sumur apa, Bu? Raiha ya, Roma. Ya. Saya kemarin dikirimi itu apa? Video kecil itu, video lama banget itu Mesir kalau nggak salah, terjemahkan tentang bagaimana orang Yahudi menguasai di kota Madinah itu sumur. Jadi orang Islam yang miskin-miskin nggak bisa ngambil air 1 galon, harus membayar 30 dinar. Yang miskin banyak yang mati akibat kehausan. Sedih Rasulullah melihat seperti itu. Umat Islam seperti sekarang ini, mayoritas umat Islam di Indonesia ini 85% kekayaannya non muslim dikuasai orang non muslim di Indonesia ini. Jadi orang muslim ini cuma memperbutkan sekitar berapa? 15% kekayaan ya gitulah ya. Persis pada zaman Rasulullah, Bu. Orang Yahudi ini menguasai sumur ini dan meminta uang 30 dirham kepada setiap orang yang ngambil. Maka Rasulullah bersabda, siapa yang bisa membeli sumur itu? Semahal apapun dibeli. Utsman bin Affan, saya Rasulullah. Dia beli sumur itu dilipat gandakan oleh Yahudi itu berpuluh-puluh lipat. Harganya sekitar berapa ribu dirham gitu. Saya sekarang berapa miliar. Utsman bin Affan, nggak apa-apa, saya beli setengahnya, satu hari untuk saya, 1 hari untuk kamu. Akhirnya apa? 1 hari yang haknya Utsman bin Affan itu digratiskan kepada seluruh umat Islam. Ayo ambil sebanyak-banyak karena besok itu jatahnya Yahudi. Ayo banyak-banyaknya. Akhirnya apa? Seluruh umat Islam di Madinah ngambil air dari situ gratis. Padahal Utsman bin Affan bisa menjual itu ya kaya raya, tapi nggak mau digratiskan. Orang Yahudinya besok ngantor di situ karena jatahnya dia, nggak ada yang beli. Dikejar itu ya. Akhirnya dia apa? Untuk apa saya air sebanyak ini kalau nggak dapat uang? Akhirnya Utsman bin Affan mengatakan, sudahlah jual ke saya dengan 8 dirham yang harganya 10 miliar, jual aja 100.000. Kalau nggak mau nyari sudah silakan Anda. Nggak, akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Akhirnya dikuasai oleh Utsman bin Affan semuanya. Subhanallah, orang Yahudi bisa takluk dengan perekonomian Islam yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ada nggak Utsman bin Affan hari ini? Itu beli itu perusahaan-perusahaan besar itu. Reklamasi itu beli. Ya, Meikarta itu beli sampai mampu beli itu. Mana umat Islam? Nah, kalau dibeli digratiskan. Ya, kalau makin miskin itu berkah itu. Banyak orang Islam kaya, tapi ya tidak menginfakkan kekayaannya kepada umat Islam. Coba kalau mereka berjuang seperti Utsman bin Affan, hebat itu Indonesia itu. Ini kembali kepada perekonomian spirit 2012 itu cepat itu. Kalau mau, ya masalahnya umat Islam belum banyak yang sadar. Makanya perekonomiannya sampai sekarang masih dipegang orang-orang kafir. Kita itu mayoritas tapi dipimpin oleh minoritas dari politik dan ekonomi. Saya dengar terakhir kabar berita, Bu, ya, di Yogyakarta ya kalau nggak salah ya, itu orang-orang masang pamflet atau banner di mana itu ya, Yogyakarta ya. Ya, belilah ya produk pribumi. Itu aja. Apa, Bu, dicopot oleh polisi. Apa salahnya dia? Izinnya kali, Pak. Oh, cuma belilah cuma banner gitu. Apa namanya? Pamflet aja, belilah kepada produk muslim, kepada toko muslim gitu aja, nggak ada boykot nggak ada gitu. Tapi mungkin itu orang-orang kafir mungkin merasa wah itu nanti merugikan toko-toko kami, maka mungkin nggak tahu lah, tiba-tiba polisi yang aja nyopot aja udah. Artinya kadang-kadang ya pemerintah kita tidak berpihak kepada
pribumi, kadang-kadang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah ini yang tantangan kita ke depan Bu ya. Makanya Idul Kurban ini, musim haji ini marilah kita jadikan sebagai momen untuk mempersatukan umat. Karena tidak ada perkumpulan yang lebih besar di dunia ini daripada haji. Haji itu kira-kira minimal 3 juta. Mungkin sekarang sampai 5 juta Bu di sana Bu. 5 juta lebih kumpul jadi satu. Enggak ada itu. Mana ada di dunia pertemuan 5 juta. Gratis datang sendiri-sendiri. Tidak ada yang biaya, sendiri-sendiri datang. Bahkan mereka menginfakkan hartanya, bahkan orang tua juga datang, berkumpul jadi satu. Itu momen persatuan, sekaligus momen pengorbanan. Mengorbankan harta, jiwanya, bahkan banyak mati orang Indonesia sudah mati berapa Bu? 100 ya? 100 sekian itu. Dan mereka mencari mati di sana. Kenapa? Kalau mati di Masjidil Haram insya Allah ya masuk surga. Ibu kepingin mati di Kebayoran Lama atau di Mekah? Ya. Maka kalau mau sakit-sakit langsung ke Mekah Bu, supaya mati di sana. Boleh Bu, cita-cita mati syahid itu boleh. Cita-cita mati di Masjidil Haram itu boleh. Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan saya kecuali di kota Madinah, kota suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar, beliau waktu sholat dibunuh oleh orang Majusi itu ya. Akhirnya dia meninggal dunia, dikuburkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bisa Bu, dikuburkan di samping Rasulullah. Di mana? Di Baqi, kan dekat itu, hanya berapa meter itu. Caranya gimana? Kalau kita udah sakaratul maut, suruh bawa ke Mekah ya. Kalau kita sakit nggak sembuh-sembuh, terbang ke Mekah, udah di sana meninggal dunia, alhamdulillah disolatkan 1 juta orang. Yang nyolatkan Syekh Sudais ya, Syekh Surain. Jarang loh Ibu bahagia nggak disolatkan 1 juta jamaah haji. Seneng kan? Seneng. Daripada meninggal di Kebayoran. Yang nyolatkan cuma berapa orang. Tidak apa-apa kan bercita-cita, tidak apa-apa kan ya, tapi tetap kita yang penting kita husnul khotimah, itu aja. Mau mati di mana saja sama ya, tetapi lebih afdal di sana tentunya. Tapi yang penting adalah mati dalam keadaan husnul khotimah ya, mati dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, dalam keadaan pengajian seperti ini. Bukan berarti saya doakan Ibu, bukan, tapi kalau meninggal dunia berarti kita akan husnul khatimah dalam ketika kita sedang berada di hari-hari yang mulia ini, pada hari Jumat. Husnul khatimah itu salah satunya meninggal pada hari Jumat. Ini hari apa? Hari Rebo, 3 hari lagi. Hari kiamat itu tidak muncul kecuali hari Jumat. Kiamat itu tidak muncul kecuali hari Jumat ya. Boleh kita minta husnul khatimah, tandanya hari Jumat, tandanya meninggal dunia pada bulan Ramadan, pada hari-hari yang penuh dengan berkah ini. Karena hidup ini tidak lama Bu ya. Maka marilah kita manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, dan marilah kita meminta kepada Allah agar ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jam 12 kurang 10 menit. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hutang. Ya. Jadi kan saya pernah dengar ada apa, nggak tahu hadisnya atau apa, Rasul yang nggak mau menyolati orang yang berhutang. Benar Bu, benar hadisnya ya. Lalu bagaimana orang yang berhutang sampai dia meninggal tidak membayar hutangnya dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita nggak nyolatin kan? Jadi ada orang berhutang kepada banyak orang gitu ya, dan dia meninggal. Kan kalau dalam seperti gini kan kita nggak mungkin nggak nyolatin ya. Nah gini Bu, saya terangkan dikit Bu ya hadisnya Bu ya. Rasulullah SAW itu kan Rasul satu ya, kita bukan Nabi dan bukan Rasul kan. Ada nggak di kebayoran baru ini Nabi? Nggak ada kan? Nggak ada yang Nabi, nggak ada yang Rasul. Kemudian kedua, beliau itu pemimpin, tokoh, ulama besar, pemimpin umat Islam. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekarang ya wahai ulama, wahai bapak gitu, ini ada yang meninggal dunia, tolong disolatin deh katanya. Biasanya kan orang kan minta sama tokoh, sama ahli agama untuk nyolatkan kan, karena doanya mustajab gitu kan. Tolong disolatkan. Rasulullah mengatakan apa? Dia punya utang enggak? Punya, terus banyak utangnya. Sudah dibayar belum? Maaf ya, kamu solatkan, saya nggak mau nyolatkan.
Jadi beliau itu mengatakan, maaf ya, silahkan disolatkan kalian nih. Saya pribadi nggak mau nyolatkan. Tapi yang lain wajib ya. Ya fardu kifayah kan. Ya. Kenapa Rasulullah nggak mau nyolatkan? Ya, sebagai apa namanya, sanksi moral, supaya jangan banyak kredit tadi. Ya, karena utang ini hubungannya dengan manusia, Bu. Coba Ibu pernah nggak utang nggak dibayar? Maksudnya ngutangin orang nggak dibayar, sedihnya kayak apa kan? Banyak sekarang tuh orang utang, wah mentang-mentang yang diutang, yang mengutang itu orang kaya nggak usah dibayar lah. Itu dolim, nggak boleh. Itu kan hak manusia. Makanya utang ini menghambat kita dari surga, Bu. Itu kan hak manusia sampai orang itu melunasin atau dilunasi oleh walinya. Makanya Bu, kita sholatkan Bu, tetap, karena kita bukan nabi, bukan rasul. Yang nggak nyolatkan tuh ya para tokoh lah. Kalau kita itu nyolatkan. Cuman biasanya walinya mengatakan, ibu-ibu, orang ini meninggal dunia banyak utang, silakan yang masih punya tanggungan ini punya tanggungan sama bapak ibu, silakan datang kepada kami dengan membawakan bukti. Karena nggak ada buktinya, semua orang datang ke dia minta uang. Jadi utangnya harus dicatat supaya ada buktinya nih utang. Nanti dibayar oleh walinya. Kalau dibayar walinya, insya Allah tenang nih, mayatnya tenang. Makanya Bu, kalau utang dicatat Bu ya, dicatat, diberikan sama suaminya, berikan sama simpenan. Kan ketika meninggal dunia sudah ada catatan, dibayar oleh saudara-saudaranya atau kerabatnya. Itu Bu, jadi tetap boleh sholat. Cuma tadi syaratnya harus diumumkan tentang utang-utangnya. Ya silahkan. Seandainya ada arisan, misalnya 50 orang mau potong kambing satu, tapi katanya sumbang aja berapa semampunya, ada yang 10.000, ada 100.000, sehingga satu kambing untuk 50 orang. Ya. Kalau korban nggak sah, satu kambing itu satu orang Bu, bukan 50 orang. Satu orang dan keluarganya. Ini seperti iuran anak-anak Bu, anak di SD itu kan, anak ibu ya masih SD kecil. Iuran 50.000, 100.000 per anak. Katanya apa, melatih anak untuk berkorban. Kalau melatih boleh, tapi korbannya sah nggak sah. Itu cuma kambing yang dimakan biasa. Supaya sah bagaimana Bu? Ini saya beri cara Bu. Ya, anak-anak iuran 50.000 dapat satu kambing kan? Nanti datang kepada wali kelas. Bu, ibu wali kelas, ini kami anak-anak ngumpulkan 50.000 jadi satu kambing nih. Kambing ini saya berikan sama ibu wali kelas. Ya, karena ibu yang mendidik kami. Silakan ibu dipakai untuk apa, silakan. Maka ibu ya terima kasih anak-anak yang baik sekali. Saya terima pemberian kalian satu kambing. Diambil kambingnya itu dan saya niatkan untuk berkorban. Maka korban itu diterima oleh Allah karena sah. Yang korban ibu wali kelasnya aja. Ya. Yang berkorban atas nama ibu wali kelas, ya dia nyembelih. Tetapi pahalanya menyebar ke seluruh anak-anak yang iuran sebagai pahala korban. Ya, betul. Ya. Secara fikih harus satu orang, tidak boleh 50 orang. Saya kira itu Bu ya. Insya Allah. Ya silakan. Oh, insya Allah dapat, silahkan mana saja itu dulu lah. Bukati itu nanti besok-besok juga nggak apa-apa, sering ketemu juga. Ya. Kita puasa. Itu puasanya itu sesudah bukanya itu sesudah kita pulang sholat Idul Adha atau sesudah kita potong kurban. Karena saya ada yang minta sama saya kalau kita buka puasa itu sudah potong kurban dan kita bukanya itu dengan daging yang kita masak. Oh, puasa habis puasa sebelum sholat. Iya, namanya puasa kambing. Orang-orang anak-anak itu kalau puasa Ramadan nggak sempurna itu kan puasa sapi sampai duhur aja. Kalau sampai jam 10 namanya puasa kambing karena motong korbannya itu. Jadi kita puasa benar itu disunahkan berpuasa habis sholat subuh itu jangan makan apa-apa. Untuk Idul Adha Bu ya. Kalau Idul Fitri disunahkan makan ya. Itu tidak makan dan minum sampai dia sholat Bu. Ya. Dan kalau Rasulullah begini, waktu itu kan nggak ada lontong, nggak ada nasi, nggak ada apa. Makanya beliau sampai nunggu daging korban.
Dulu cepet Bu masaknya, potong langsung dibakar selesai. Kita kan lama bukan panitia, dulu nggak ada panitia kurban deh. Bagaimana? Memang hadisnya begitu, bahwa beliau tidak makan kecuali hasil kurban itu, karena nggak ada yang lain. Kalau kita lapar duluan nggak apa-apa Bu, habis sholat Idul Adha langsung makan kurma, makan apa gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mampu menunggu sampai selesai pemotongan nggak apa-apa. Cuma kita kan macam-macam ya, direndang, di apa, lama banget digoreng. Jadi jam 2 siang baru mateng, udah lapar itu. Kalau potongnya habis sholat id, potongnya 3 hari. Saya tambahkan, sekarang saya tambahkan. Beberapa masjid itu motongnya hari Sabtu. Kenapa? Khawatir terburuk dengan Jumatan. Saya jawab, ada pertanyaan saya jawab itu. Sunnahnya hari Jumat. Paling afdal itu hari raya besok hari Jumat, sholat Jumat juga, motong juga, itu paling afdal. Sebagian kita kan ribet Ustaz, Jumatnya kan harus mandi dulu, harus keramas dulu. Kelamaan Bu, mandi itu 5 menit, 3 menit, enggak mandi juga enggak apa-apa. Kita itu menyusahkan diri kita sendiri. Jumat itu sederhana kok. Kalau nggak bisa Jumatan, duhur boleh, nggak usah Jumatan boleh. Tapi kalau bisa motongnya tetap hari Jumat Bu. Kasihan fakir miskin sudah nunggu sejak 10 hari yang lalu, diundur lagi hari Sabtu. Yang tadi habis sholat Idul Fitri, mendengar hadis ini kan, nggak makan sampai nyembelih hewan padahal besok hari Sabtu, nggak kelaparan. Nah itu Bu ya. Jadi pertama, kalau bisa motongnya hari Jumat. Kedua, kita makan itu tidak harus daging, tapi boleh apa saja, tapi batasnya setelah sholat Idul Adha. Itu baik. Bu Keti tadi. Ustaz, ini mengenai haji, uang haji, misalnya ada yang metode itu kan hajinya nanti 2020, 2021. Sementara dia sudah mengumpulkan dari sekarang. Nah, pertanyaan saya, berhak nggak pemerintah meminjamkan, berhakkah orang yang mengumpulkan uang haji itu atau bank untuk meminjamkan kepada orang lain tanpa ada akad? Kan saya tidak mengizinkan. Saya nggak tahu gitu ya, bahwa uang saya dipinjamkan kepada orang lain. Iya. Padahal itu memang saya niat untuk haji, saya tidak ada akad bahwa boleh dipinjam, boleh dikelola, nggak ada. Ya itu kan itu kasus pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur gitu kan. Kasusnya itu kan Bu, kasus politik. Maka saya melihatnya ada dua Bu, dari sisi politik dan dari sisi fikih. Kalau dari sisi politik Bu, itu berkembang kemana-mana. Ya ini dikatakan Indonesia itu sudah habis uangnya Bu. Ya, utangnya sampai 4.000 triliun. Bunganya itu tiap tahun itu 200 triliun. Kalau nggak salah ya, APBN itu salah satunya untuk 200 sekian triliun untuk bayar bunga saja. Bunganya 200 triliun. Ya, berapa persen tuh? Ya? Makanya uangnya habis. Bangunan belum selesai uangnya habis. Minjem mana lagi? Ya, kalau minjem lagi, makanya dilirik lah itu dana haji. Dilirik lah itu terang itu sekarang zakat menteri keuangan mengatakan dana zakat bisa apalah gitu ya, saya lupa saya. Kemudian satu lagi wakaf, sekian berapa triliun gitu. Dari sisi politik Bu, ya itu bagian politikus lah, saya nggak bahas itu. Apa ada udan di balik batu dan sebagainya saya nggak tahu. Tapi dari sisi fikih Bu, saya bicara masalah fikih ya. Orang yang dititipkan uang kepadanya mesti harus amanat sesuai dengan perjanjiannya apa. Bisa aja para politikus masuk dia ngatakan boleh kok rakyat itu. Bolehnya gimana? Ini Bu Keti nggak boleh. Yang haji kalau ditanya satu-satu belum tentu semuanya boleh kan. Berarti ditanya satu-satu itu. Ya. Yang kedua ya, kalau mau seperti itu dari awal dibilangin Bapak Ibu, kalau Ibu nabung haji ini insya Allah akan diinvestasikan. Nanti dibagi 2 keuntungannya. Nah, gitu. Itu mestinya begitulah. Ya, dana haji itu mestinya dikembangkan dari awal, nanti keuntungannya untuk fasilitas jamaah haji mestinya.
Fasilitas jamaah haji bukan fasilitas jalan tol ya. Fasilitas bagaimana hajinya lebih dekat, hotelnya. Ya, kan sekarang hotelnya jauh, Bu. Saya berkali-kali jadi petugas haji tahu bener itu. Bahwa jamaah haji itu Indonesia yang paling ujung sana. Karena saya kasihan, Bu, orang tua, termasuk orang tua saya dulu. Di tempatnya jauh banget, kasihan tuh. Ya Allah, Bapak, Ibu, saya masih ingat jauh banget tempatnya. Karena mau ke Masjidil Haram jalan kaki, kadang-kadang harus naik bis, kasihan. Padahal bisa itu, Bu. Kadang-kadang gini loh, zaman dulu nih saya ingat bagian ini ada yang bagian pemonongan itu nyari-nyari yang lebih murah dulu, tapi sekarang mungkin udah diawasin. Iya, ada uang fee-nya, ada uang apanya. Dulu saya pernah jadi tenaga musiman itu banyak yang demo, hampir tiap hari demo, Bu, jamaah haji. Demo, Bu. Bukan hanya di Indonesia, di Monas saja. Sejak zaman dulu sudah ada demo. Jamaah haji yang berani-berani dari Sumatera, dari Kalimantan, itu demo, Bu, berani, Bu. Kenapa? Dia bersama keluarganya, sama istrinya, sama kakeknya, sama bibinya dipisah, Bu. Kamu di sini, kakek kamu di sono. Ya marah lah. Gara-gara tempatnya nggak cukup. Dan satu kloter itu dipecah, Bu. Apa nggak bisa ya petugas itu satu tempat? Ya itu kacaunya pengaturan jamaah haji di negara kita itu zaman dahulu, zaman sekarang saya nggak tahu. Saya cerita zaman dahulu. Berarti banyak hal-hal yang disembunyikan di situ, banyak kepentingan pribadi. Ya bangsa kita kayak gitu. Oleh karena itu kita harapkan dari sisi fikih bahwa secara fikih sebenarnya kalau ada perjanjian boleh, ya. Tapi kalau nggak ada perjanjian sebaiknya itu amanat. Ya. Kalau ada keuntungan kembalikan kepada jamaah haji, bukan diambil oknumnya, kan gitu. Bukan malah menguntungkan orang lain yang bukan jamaah haji, apalagi bukan orang Islam. Masya Allah. Ya. Saya kira itu, Bu, ya. Jadi dilihat dari sisi politik dan sisi fikih rinciannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, sudah azan ya. Sudah azan, kita tutup dengan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya di luar forum ya. Kita tutup dengan yang kan hari Jumat biasa kan orang-orang yang haji akbar tuh sebenarnya apa? Boleh, Bu, jawab satu pertanyaan lagi nih, Bu Selvi. Yang ngundang ini nanya nih. Haji akbar itu apa? Haji akbar itu bukan haji yang berteman dengan hari Jumat, bukan. Saya nggak baca begitu, nggak ada. Haji akbar itu maksudnya ada dua. Pertama, haji akbar itu maksudnya hari Arafah. Setiap hari Arafah itu haji akbar. Tapi pendapat yang lebih benar insya Allah adalah haji akbar itu hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan akbar? Karena di dalamnya ada menyembelih korban, di dalamnya ada motong rambut, di dalamnya ada lempar jumroh, di dalamnya ada tawaf, ada sa'i, dan ada ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi 80% amalan haji itu plek pada hari Idul Adha, pada hari tanggal 10 itu. Ya, hari 10 yang munakhar itu haji akbar. Dalilnya ada, Rasulullah ditanya, ini hari apa? Ini hari nakhar, hari penyembelihan. Inilah haji akbar, kata Rasulullah. Jadi bukan yang bertepatan dengan hari Jumat. Kasihan ya, yang haji sekarang disebut Pak Haji Akbar. Yang haji tahun kemarin Pak Haji Asghar, haji kecil. Enaklah yang haji sekarang, hajinya besar. Yang haji kemarin, hajinya kecil. Jadi Pak Haji kecil dan Pak Haji besar dong. Nggak adil. Makanya setiap yang pergi haji disebut dengan Pak Haji Akbar semuanya. Nggak ada haji kecil, haji asghar. Ya. Itu kesalahan umat Islam ya. Yang setahu saya di tafsir-tafsir begitu, Bu. Haji Akbar itu haji tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Yaumul Hajjil Akbar dalam surat At-Taubah ayat 3 itu ya. Jadi tafsirnya. Jadi sudah nggak ada lagi sekarang haji akbar, haji asghar. Pokoknya semua yang haji itu haji akbar semuanya. Karena pasti dia akan melewati tanggal 10. Ada yang mengatakan haji akbar itu tanggal 9. Jadi dua itu, Arafah, wukuf di Arafah, atau pas tanggal 10. Itu sama-sama akbar insya Allah. Yang nggak akbar itu yang tidak wukuf. Yang nggak akbar itu yang tidak nyembelih kambing pada tanggal 10, atau yang tidak tawaf pada tanggal 10 umpamanya ya. Saya kira itu Bu ya jawabannya. Mudah-mudahan ada pencerahan dan ada perubahan dalam memahami makna haji akbar.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis sekaligus sholat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.